Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang berjudul Membusuknya Tubuh Sang Tukang Hutang. Cerita ini ditulis oleh Naila Nur. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Bau busuk menyengat keluar dari sebuah rumah yang terbilang cukup sederhana dan layak untuk dihuni. Para tetangga sudah mulai curiga dengan aroma bau busuk itu sejak 2 hari yang lalu. Namun mereka masih bungkam, hendak mengecek sendiri, tapi mereka takut dituduh yang tidak-tidak. Hingga pada akhirnya, RT setempat mencoba menghubungi pihak kepolisian. Setelah menunggu hampir 1 jam, akhirnya para petugas berseragam itu pun datang, didampingi dengan 1 mobil ambulans. Mereka langsung menanyai perihal kejadian tersebut kepada salah satu warga. Tidak tahu saya, Pak. Saya mencoba membuka pintunya, tapi tidak saya dobrak karena takut dikira maling. Pada saat itu, pintu rumah sepertinya dikunci dari dalam, Pak. Begitulah tuturnya. Komandan mereka langsung menyuruh anak buahnya untuk turun tangan, mendobrak pintu rumah tersebut untuk mengetahui kejadian di dalamnya. Alhasil setelah pintu itu didobrak, terlihatlah di situ sesosok jasad dengan bau yang sangat menyengat, tergeletak begitu saja dengan keadaan yang sungguh mengerikan. Lidahnya menjulur keluar, tangan satunya terpelintir ke belakang, perutnya juga membesar seperti orang hamil 7 bulan. Dan di sekujur tubuhnya banyak sekali ulat-ulat yang menggeliat, berhamburan kemana-mana. Astagfirullahaladzim, you Tarmi? Warga langsung berteriak setelah mengetahui bahwa tetangganya yang bernama Tarmi meninggal tanpa ada yang mengetahui sebab dari kematiannya. Petugas medis langsung mengenakan masker mereka dan segera mengambil kantong jenazah untuk mengevakuasi mayatnya. Apa di sini hanya beliau saja yang tinggal? Tanya pria berseragam itu kepada salah seorang warga. Ada, Pak, anaknya. Tapi setahu saya anaknya lagi bekerja di luar kota. Tidak tahu di kota mana. Almarhumah tidak pernah menceritakannya. Apakah ada nomor kontak yang bisa dihubungi dari pihak keluarganya? Mungkin? Ujar petugas kepolisian itu kembali. Warga di sana sepakat menggeleng. Tidak ada, Pak. Adapun saya tidak punya nomornya. Kami juga tidak sedekat itu dengan almarhum dan keluarganya. Apa di antara ibu ini tahu bagaimana penyebab kematiannya? Polisi itu terus memberikan pertanyaan untuk mengorek tentang kematian jenazah secara detailnya. Maaf, Pak, kami tidak tahu. Terakhir almarhumah punya utang saya. Bahkan utangnya ke saya itu numpuk berjuta-juta, tapi tidak dibayar. Tidak sama saya saja. Tanya saja sama warga yang lainnya. Pasti jawabannya sama. Celetuk warga lainnya yang menyauti perbincangan mereka. Shh, jangan seperti itu. Yang lain mengatupkan tangannya, memberi kode agar ia diam dan menjaga bicaranya yang tidak ada sangkut pautnya dengan kematian almarhumah di depan anggota kepolisian. Baiklah, kalau begitu saya dan yang lainnya pamit dulu. Nanti jika ada pihak dari keluarga almarhum menghubungi, mohon segera kasih tahu kami ya. Terima kasih ya bapak-bapak ibu-ibu. Setelah itu mereka pun pergi, berikut dengan petugas ambulans yang membawa jenazah Tarmi. Gimana ini? Gimana apanya? Ya, utangnya ke kita. Kalian kan juga tahu dan merasakan sendiri. Tahu-tahu dia udah meninggal, dan kita sama sekali tidak ada yang mengetahuinya. Ya, namanya juga umur, tidak ada yang tahu, Yuyu. Ya juga sih, tapi apa kalian rela dengan hutangnya yang udah numpuk
tidak dibayar-bayar itu? Terus kita nagihnya ke siapa? Sedangkan si Wanto, kita juga tidak tahu kerjanya apa dan di mana. Ia masih tidak rela dengan kepergian mendadak Tarmi yang masih meninggalkan setumpuk hutang padanya. Bukan dengannya saja, bahkan juga dengan warga yang lain juga begitu. Saat itu, Tarmi pernah menghutang kepada Warni dengan jumlah yang tidak sedikit. Alasannya untuk memeriksakan kesehatannya yang katanya ia diserang diabetes. Tarmi menuturkan bahwa saat itu juga ia membutuhkan biaya untuk berobat. Ayolah War, tolong aku. Padahal sebelumnya, Warni telah mengatakan bahwa ia tidak mempunyai banyak uang. Dirinya hanya punya sebuah tabungan untuk membayar kebutuhan biaya sekolah anaknya di bulan berikutnya nanti. Begini saja, bagaimana kalau tabunganmu itu kupinjam dulu? Sebulan lagi deh aku balikin. Warni berpikir keras tanpa meminta izin dulu kepada suaminya dan juga melihat wajah melas Tarmi. Akhirnya Warni pun termakan oleh rayuannya. Ia pun langsung mengambil celengan berbentuk ayam yang terbuat dari tanah liat itu dari dalam biliknya. Kemudian membawanya keluar dan langsung memecahkannya. Piak! Dengan hati berat, akhirnya celengan itu terlempar ke tanah, memperlihatkan pecahan uang campuran. Ada yang 50.000, 20.000, 10.000, hingga ratusan ribu. Semuanya terkumpul menjadi satu dalam celengan yang baru dipecahkan tadi. Wah, gak nyangka. Ternyata si Warni pintar juga ya nabungnya. Batin Tarmi berucap. Matanya langsung hijau ketika melihat uang. Tatapannya yang memelas tadi berubah menjadi semangat. Tanpa meminta izin dulu kepada pemilik uang tersebut, Tarmi langsung turun tangan ikut memunguti pecahan uang itu yang semuanya belum dihitung oleh Warni. Warni pun hanya bisa menggeleng melihat tingkah lakunya. Ingat ya yuk, bulan depan uang ini harus dikembalikan. Karena ini bukan uangku, tetapi tabungan untuk masa depan anak-anakku. Iya, beres kalau soal itu mah. Ini, ambil. Totalnya semua ada 3.500.000. Dan yang 500 lagi aku pegang buat jaga-jaga sewaktu-waktu sekolah pas menarik biaya lagi. Warni pun memberikan uang hasil tabungan masa depan anak-anaknya itu kepada Tarmi. Jumlahnya lumayan, sekitar 4 jutaan. Dan yang diberikan kepada Tarmi sebesar 3.500.000. 500 lagi ia simpan sendiri. Tanpa mengucap terima kasih, Tarmi pun langsung pergi meninggalkan rumah Warni, sembari menghitung kembali pecahan uang yang sekarang sudah berada di genggamannya. Beberapa jam setelahnya, dalam genggaman tangan Tarmi terdapat beberapa tas belanjaan. Entah apa isinya. Ia seperti berjalan mengendap, serta melirik ke kanan dan ke kiri untuk memastikan situasi. Tarmi lalu mengelus dada. Setelah dirasa situasi di sana aman, ia langsung segera berlari dan masuk ke dalam rumah. Wanita berumur 40 tahun itu pun langsung membuka tas belanjaannya dan menghampurkan seluruh isinya. Ada baju, lipstik, tas, sepatu, dan masih banyak lagi. Ia mencoba semua barang yang baru saja ia belinya. Berkaca di depan cermin layaknya seorang remaja. Kemudian memutar-mutar badannya bak seorang tuan putri sembari mengepaskan pakaiannya. Lumayan lah. Bisa buat ganti tiap hari ini daster. Gak sia-sia tadi aku membujuk si Warni. Kalau gak gitu, mungkin kiriman dari Wanto pasti harus menunggu berbulan-bulan lagi. Kan lama. Mana bisa aku hidup tanpa berfoya-foya? Ucapnya dengan senyuman nyengir. Tak berselang lama, pintu rumahnya diketuk seseorang. Dak. Tarmi langsung gelagapan. Ia langsung membereskan semuanya dan menyembunyikan barang yang dibelinya tadi di lemari. Jangan-jangan si Warni itu. Wah, harus aku singkirkan semua ini. Mampus aku kalau dia sampai tahu. Setelah semuanya rapi, ia lalu berjalan menuju arah depan untuk membukakan pintu. Nampak di sana telah berdiri 2 orang pria bertubuh kekar,
berjaket hitam, serta membawa sebuah buku seperti buku catatan. Bu, sudah tanggal berapa ini? Masa setiap bulan nunggak terus, Bu? Kapan lunasnya kalau begini? Omel salah satu dari pria garang tersebut padanya. Rupanya mereka datang untuk menagih hutang. Maaf, Pak. Tapi memang uangnya itu masih belum ada. Minta waktunya sebulan lagi deh. Janji, semuanya akan aku lunasi. Waktu lagi? Saya sudah sabar loh, Bu. Bahkan ibu minta tempo waktu selama 2 bulan sudah saya turuti. Dan sekarang sudah jatuh tempo, mau minta waktu lagi. Maaf, Bu, tidak bisa. Hari ini hutang ibu harus lunas. Waduh, bagaimana ini? Bisa-bisa aku diusir dari rumahku sendiri. Setelah membatin, Tarmin nampak merogoh saku bajunya. Ini, Pak, adanya tinggal ini. Kalau mau bawa ya, bawa aja dulu. Sisanya akan aku lunasi secepatnya. Serunya dengan memonyongkan bibir. Cuma 500.000, Bu. Pria itu masih merasa tidak puas dengan uang yang diberikan oleh Tarmi padanya. Hutang ibu 10 juta lebih loh ini. Belum termasuk sama bunganya juga. Mana cukup uang segini, Bu? Mau tidak? Adanya ya itu. Kalau ndak mau, sini, balikan uang itu. Sudahlah, terima saja. Daripada dia tidak membayar sama sekali seperti kemarin. Iya kan? Seru teman pria tersebut. Lalu ia mengangguk setuju, meskipun dengan berat hati. Ya udah, besok saya tidak mau tahu. Semuanya harus lunas. Tidak ada jangka tempo-tempoan lagi. Paham? Ucap pria garang itu sembari memasukkan uang 5 lembar berwarna merah ke dalam saku celananya. Kemudian, 2 orang itu pergi tanpa permisi dan meninggalkan rumah Tarmi dengan kecewa. Buru-buru setelah itu, Tarmi langsung membanting pintu rumahnya dan menguncinya dari dalam. Duh, dari mana lagi aku harus mendapatkan uang sebanyak itu? Wanto juga pelit sekali sama ibunya sendiri. Masa ngirim uang sedikit sekali? Sudah tahu hutang emaknya itu numpuk. Hah. Tarmi terus menggerutu, lalu merebahkan dirinya di ranjang dan terus tidur. Hingga petang menjelang, rumah Tarmi masih tertutup, lampu juga tidak menyala. Tetangga rumahnya yang takut terjadi apa-apa langsung mengetuk pintu rumah untuk memastikan keadaan. Kula nuwun yu Tarmi. Masih belum ada jawaban dari dalam. Tak mau ambil pusing, Bu Lastri pun berniat kembali ke rumahnya. Namun beberapa menit kemudian, ceklek. Dengan mulut menguap, Tarmi baru membuka pintu rumahnya. Oh, kamu toh? Ada apa? Serunya dengan berjalan malas ke arah Bu Lastri. Tidak apa-apa, Yu. Tadi aku lihat lampu rumah kok masih padam. Kirain di rumah tidak ada orang. Takut juga Yu Tarmi kenapa-napa. Soalnya kan hanya tinggal sendirian. Sudah, cuman gitu toh. Bukannya berterima kasih karena ada yang membangunkan. Tarmi malah menjawab dengan omongan yang kurang enak. Oh, iya Yu. Sekalian mau mengingatkan. Kalau besok waktunya bayar arisan, Yu Tarmi kan bulan lalu menang kocokan tanpa membayar. Nah, besok jangan lupa ya Yu, bayar hutangnya yang kemarin. Seru Lastri belak-belakan. Nampaknya ia sengaja menyindirnya, karena Tarmi selalu menghindar ketika hutangnya ditagih. Bibir Tarmi langsung moncong ketika mendengar hutangnya yang kian menumpuk kepada beberapa warga kampung. Wanita itu segera lekas masuk ke dalam. Setelah menyalakan lampu dan berbincang dengan Lastri, Tarmi berjalan malas menuju dapur, kemudian mengambil piring yang diisi dengan nasi, lalu duduk di kursi kayu. Hah, makananku saja hanya pakai isan asin, boro-boro buat bayar utang. Masa baju yang aku beli tadi harus kujual lagi? Baru saja menikmati masa-masa belanja setelah sekian lama. Sekarang harus pusing lagi mikirin utang. Hah, kalau hidup tidak dibikin happy, ya bisa-bisa malah stres aku ini. Andai dulu aku nikah dengan Darman,
suaminya Lastri, pasti hidupku akan tercukupi. Bodohnya aku karena memilih lelaki yang penyakitan itu. Mana mati, gak ninggalin apa-apa lagi. Semasa hidupnya juga banyak biaya yang dikeluarin buat bayar rumah sakit. Kini ia menyangga kepalanya dengan satu tangannya. Mulutnya tiada hentinya, nerocos terus-menerus. Punya anak satu juga pelit sekali. Kirim uang hanya sedikit, cukup buat makan sehari-hari doang. Terus kapan aku belanjanya kalau bukan dari uang utang, hasil ngutang sana-sini. Rasanya ndak nafsu makan hari ini, karena banyak yang nagih utang. Tarmi bangkit sembari mendorong piring wadahnya makan tadi. Makanannya juga tidak dihabiskan. Setelah mencuci tangan, Tarmi pun kembali duduk. Sejenak ia seperti berpikir. Oh iya, apa aku pinjam uang saja ya sama juragan sapi itu? Siapa tahu dikasih. Untung-untung kalau masih sisanya bisa buat happy-happy lagi deh. Kini ia hanya memiliki satu jalan, yaitu dengan mengutang lagi. Kali ini targetnya adalah seorang lintah darat, satu-satunya juragan sapi di kampungnya yang kaya raya. Ia kerap kali meminjamkan uang kepada warga miskin, namun dengan bunga yang sangat tinggi. Selepas adzan Isya, Tarmi langsung berangkat ke rumah yang dituju untuk meminjam uang. Kebetulan pada malam itu, Juragan Rahman sedang ada di teras rumah. Agaknya tengah menikmati secangkir kopi. Kula nuwun kan? Sapa Tarmi yang bertamu malam-malam. Pria itu menoleh. Oh iya Bu, monggo. Oh, Bu Tarmi rupanya. Ada apa? Kok tumben kesini malam-malam? Tanyanya yang enggan berjarak dari duduknya. Bibirnya masih asik menyeduh minuman panas yang ada di genggamannya. Dengan muka memelas, langkah demi langkah Tarmi mulai menaiki anak tangga. Lalu tanpa sungkan duduk di kursi yang bersebelahan dengan Rahman. Hanya dibatasi dengan meja kotak kecil di samping mereka. Begini kan, maksud kedatangan saya kemari, anu kan? Hendak mengatakannya, namun Tarmi merasa sungkan dan takut. Karena sebelumnya, memang ia belum pernah menghutang pada lintah darat itu. Kenapa? Masalah ekonomi. Butuh berapa duit? Ternyata, ia paham akan maksud kedatangan Tarmi kemari. Tarmi hanya bisa nyengir sembari menunduk malu. Katakan saja yuk, butuh berapa? Ucap juragan itu dengan tegas. Ia bangkit dari duduknya dengan bercacak pinggang. Tak lupa dengan menghisap rokok yang terselip di jemari tangannya. Anu kan? Ya, kalau ada saya mau pinjam 50 juta. Buat nutup utang-utang yang telah lalu juga. 50 juta? Wah, banyak ya. Jadi ceritanya gali lubang tutup lubang ya Bu? Lelaki itu menggeleng sembari cengengesan. Boleh saja, tapi harus ada jaminannya kalau nominalnya sebesar itu. Jaminan? Sejenak kata-kata itu membuat Tarmi berpikir. Harta satu-satunya ialah rumahnya. Jika ia masih tetap kekeh untuk meminjam dengan nominal sebanyak itu, maka dengan rela hati dirinya harus memberikan sertifikat rumah tersebut kepada Juragan Rahman. Bagaimana? Jangan lama-lama mikirnya. Ini sudah larut malam dan saya juga butuh istirahat. Iya Juragan. Saya hanya punya sertifikat rumah, tidak ada yang lainnya. Besok pagi akan saya antarkan kemari. Dan akhirnya keputusan Tarmi pun sudah bulat. Demi segebok uang 50 juta, ia rela menggadaikan satu-satunya tempatnya bernaung. Tak pernah memikirkan jika dirinya tidak sanggup untuk membayar semua hutangnya dan rumah itu akan melayang menjadi milik sang lintah darat itu. Yang ada di pikirannya hanyalah uang dan uang. Keduanya pun sepakat dengan perjanjian yang telah mereka perbuat malam itu. Paginya, Juragan Rahman menyuruh anak buahnya untuk mengambil sertifikat rumah milik Tarmi.
sekaligus mengantarkan cash uang yang diminta Tarmi tadi malam kepadanya. Pucuk dicinta, uang pun tiba. Keduanya saling bertemu di teras rumah. Tepat saat Tarmi hendak mengantarkan sepucuk lembaran yang ada di tangannya ke rumah juragan sapi itu. Permisi, Bu. Saya mau ngantarkan ini. Sambil memberikan tas berisi uang. Disuruh juragan sekalian mau mengambil sertifikat rumah ini katanya. Ujar pemuda suruhan Rahman padanya. Tarmi melirik ke kanan ke kiri. Takut jika percakapannya didengar tetangga. Setelah dirasa aman, ia pun segera memberikan sertifikat itu pada anak buah Rahman, lalu dengan cepat, tangannya merampas tas berisi uang itu. Bilang makasih sama juragan ya. Ia pun langsung bergerak cepat memasuki rumah dan menutup pintunya. Pemuda suruhan Rahman hanya menggeleng. Setelah itu pergi meninggalkan halaman rumah Tarmi. Matanya membelalak, dekapannya semakin kuat pada tas berisi uang itu. Seketika netranya berubah menjadi hijau setelah tas itu dibuka. Lembaran uang gepokan ratusan ribu tanpa diikat berada dalam tas itu. Ia menghambur-hamburkan uang tersebut, senyumnya merekah kegirangan. Hari ini aku mandi uang. Aku bisa beli apapun yang aku mau. Oh iya, aku sisakan dulu yang 10 jutanya untuk si rentenir itu sewaktu mereka datang nanti. Kalau tidak bayar lagi, bisa-bisa diusir aku dari sini. Tapi bagaimana ya caraku buat bayar hutangnya pada si lintah darat itu? Mana sertifikat rumahnya sudah dibawa lagi? Bodo amat lah. Yang penting hari ini happy-happy dulu. Asik. Hari ini kan ada arisan. Lebih baik aku belanja dulu. Sekalian beli perhiasan untuk aku pamerkan kepada mereka. Terutama si Lastri yang sombongnya minta ampun itu. Masa gegara pinjam uang buat bayar arisan aja langsung ditagih. Dasar pelit. Dengan uang yang ia pinjam dari lintah darat itu, disitulah ia berfoya-foya kembali. Hingga waktu siang tiba. Saatnya dirinya pergi untuk menghadiri arisan ibu-ibu kampung. Mereka sepakat memulai arisan di rumah Lastri, karena hari ini gilirannya menjamu mereka di rumahnya. Berbagai masakan sudah dipersiapkan hingga buah-buahan. Pada saat itu, Tarmi datang paling terlambat. Ia berjalan sembari mengangkat kedua tangannya yang memakai gelang emas baru di kanan kirinya. Tak lupa dengan kalung yang melingkar di lehernya. Ia sengaja mengambil posisi duduk di tengah-tengah mereka. Misi ya, numpang duduk dong. Ucapnya congkak dengan memamerkan semuanya. Wih, perhiasan baru ya Yu? Tanya Minah, selaku salah satu yang hadir arisan itu. Iya nih, kebetulan baru dikirim uang sama Wanto anakku. Ujarnya yang berbohong kepada semuanya. Wah, asik dong. Terus kapan Yu hutang kita kamu bayar? Seru dia. Ia juga tetangganya Tarmi. Rumahnya berjarak 2 rumah darinya. Ternyata, Tarmi memang memiliki hutang di beberapa orang. Dan sepertinya jika ditagih, ia selalu mengelak dengan berbagai alasan. Kadang nanti, tunggu punya uang dulu, besok, besoknya lagi, hingga sampai saat ini tidak dibayar-bayar. Baru juga datang. Berapa sih utangnya emang? Nggak seharga perhiasan ini kan? Omelnya. Ia kemudian merogoh tas yang juga baru saja dibelinya. Setelah itu mengambil beberapa lembar uang ratusan. Nih, utangku padamu Las, 200.000 ya, dibayar lunas. Dan utangku sama kamu berapa? Aku lupa. Tanyanya kepada mereka yang merasa dihutangi oleh Tarmi tadi. Iyo Tarmi hutang sama saya 1.500.000. Terus hari itu pinjem lagi 500. Jadi totalnya 2 juta yuk. Balas dia dengan semangat. Harap-harap Tarmi membayar lunas semua hutangnya. Sama aku 1 juta yuk. Jangan lupa. Timpal Minah yang ada di sampingnya lagi. Kalau dihitung-hitung, banyak juga ya hutangku. Mana uang ini sisanya beli perhiasan. Dan yang lainnya lagi, itu pun tinggal 2 juta.
paling lebih sedikit. Yang lainnya aku tinggal di rumah. Gimana ini? Tarmi menggumam dalam hatinya. Yuk, gimana? Jadi nggak bayar hutangnya? Seru dia. Ia merasa curiga setelah melihat Tarmi terdiam. Iya. Ini aku cuma bawa uang 2 juta. Yang 200.000 sudah aku kasih Lastri. 200-nya lagi buat bayar arisan hari ini. Sekarang tinggal segini. Bagi 2 aja dulu. Besok sisanya aku lunasi. Sudah aku duga. Gayanya saja yang sok. Tapi bayar utang sulit. Ya udahlah yuk. Tidak apa-apa. Yang penting besok jangan pura-pura lupa lagi ayo. Seru dia yang memperingatkannya. Tarmi memonyongkan bibir setelah merasa dirinya itu tersindir oleh ucapan dia. Acara arisan berlangsung dengan heboh. Dan hari itu, giliran dia yang menjadi pemegangnya. Setelah arisan dikocok, ternyata namanya lah yang keluar. Alhasil, dari 20 orang yang hadir di sana, uang arisan sejumlah 4 juta menjadi miliknya. Per orang ditargetkan membayar sejumlah 200.000. Jadi jumlah yang dia dapatkan sebesar 4 jutaan. Setelah arisan selesai, mereka membubarkan diri masing-masing dan berpamitan pulang kepada Lastri. Sepanjang perjalanan mulut Tarmi hanya manyun. Beruntung sekali di hari ini. Udah berhasil nagih utangnya padaku. Terus arisan hari ini dia juga dapat. Seperti ketiban durian aja dia. Belum selesai menggerutu, pundak Tarmi ada yang menepuk dari belakang. Ia menoleh. Rupanya 2 orang lelaki yang datang ke rumahnya kemarin. Kini datang lagi menemuinya untuk menagih janjinya. Mereka adalah 2 rentenir yang ditugaskan untuk menagih hutang. Gimana? Uangnya sudah ada kan, Bu? Iya, ada. Tapi di rumah. Oh ya udah nggak apa-apa. Ayo, kita segera diambil uangnya dan bayarkan kepada kami supaya hidup ibu juga tenang, tidak terbebani apa-apa, ya. Tiap yang berhutang harus wajib bayar. Kalau ibu menghindar terus, mau sampai kapanpun ya akan terus kami kejar, Bu. Soalnya kami sendiri juga mendapat utusan langsung dari atasan. Kalau pulang dengan tangan kosong, tanpa membawa apa-apa, atau beralasan tidak jelas untuk menutupi kalau hutang-hutang warga seperti ibu ini yang belum dibayar, lama-kelamaan kita pasti kena teguran juga, Bu. Maka dari itu, tolong ya, Bu, jangan menghindar lagi dan beralasan apapun, ya. Segera bayar tuntas, Bu, hari ini juga. Berikut dengan bunganya juga ya, Bu. Ibu mereka yang kedua. Iya, tidak usah perlu diingatkan berkali-kali, aku juga udah tahu kok. Ayo, mari ikut aku ke rumah. Tarmi berjalan dengan malas, bibirnya semakin menyondong maju. 2 rentenir penagih itu menunggu di depan rumah. Selang beberapa menit, Tarmi telah kembali dengan membawa segepok uang berjumlah 10 juta. Ia langsung menyerahkannya kepada mereka. Loh, kok cuma segini? Setelah dihitung, ternyata mereka masih menganggap bahwa uang tersebut masih kurang. Lah, kan memang total utangku itu segitu toh. Ia masih kekeh bahwa hutangnya itu saat ini sudah ia lunasi semua. Ya memang, tapi kan semua itu ada bunganya. Mana bunganya? Balas lelaki berbadan kekar itu dengan ketus. Masih untung ku bayar. Gak ada, uangnya sudah habis. Kalau mau ya tunggu sebulan lagi, sampai anakku ngirim duit lagi. Baru aku bayar bunganya. Tarmi mencari alasan lagi. Padahal di dalam sana sisa uangnya itu masih ada. Ya udah, Bro. Daripada dia nggak bayar kan, ayo kita pergi aja. Masih banyak yang harus kita tagih juga. Lain kali jangan berhutang lagi ya, Bu. Situ yang ngutang, situ juga yang orang marah. Ribet, bikin pusing aja. Setelah itu mereka pergi meninggalkan halaman rumah Tarmi. Melihat mereka sudah tidak nampak batang hidungnya lagi,
Tarmi pun segera menutup rapat-rapat pintu rumahnya. Namun tak berselang lama, pintu rumahnya diketuk kembali oleh seseorang. Aduh, ngapain sih mereka kembali lagi? Tarmi menggerutu. Ia mengira bahwa rentenir tadi balik lagi ke rumahnya. Ceklek. Setelah dibuka, rupanya Warni, tetangga sebelah yang mengetuk kediamannya. Oh, kamu toh? Ujarnya cuek setelah tahu yang mengetuknya itu bukanlah rentenir tadi. Iya yuk, aku. Tarmi berharap orang lain yang mengetuk? Ucap Warni sedikit berbasa-basi. Tarmi tidak menggubris. Ia malah meninggalkan Warni dan masuk ke dalam rumah. Aku ikut masuk ya yuk. Permisi, kula nuwun. Ia memang tidak dipersilahkan masuk oleh yang punya rumah. Namun dengan sopannya, sekaligus ada yang ingin dibicarakan. Terpaksalah Warni turut masuk ke dalam rumah. Tarmi duduk dengan santai di kursi kayu. Sementara Warni tidak ada niatan sama sekali dari mulut Tarmi untuk mempersilahkan tetangganya itu duduk dengannya di kursi yang sama. Katakan, ada apa kemari? Sebentar lagi petang, aku juga mau mandi ini. Warni berlahan menghampiri Tarmi. Sebenarnya aku kesini mau nagih utang yang kemarin yuk. Sikap tenang Tarmi seketika berubah gelagapan setelah mendengar kata-kata utang. Iya sih, ini memang belum jatuh tempo waktunya membayar seperti yang kita janjikan. Aku kepepet yuk. Suamiku sakit dari kemarin. Uang tabungan sisa yang aku pinjamkan padamu sudah habis buat beli kebutuhan pokok. Aku tidak tahu harus meminta tolong pada siapa lagi yuk. Lagi pula pas arisan tadi kan, aku lihat Yutarmi punya simpanan uang lebih buat bayar hutang ke yang lainnya. Siapa tahu masih tersisa 100, 200, ndak apa-apa lah yuk. Buat tebus obat, kasihan suamiku yuk. Walah, kasihan sekali kamu ini. Tapi aku berhutang padamu kan belum ada sebulan toh. Belum ada seminggu sudah ditagih. Jujur ya War, hutangku juga banyak. Bukan sama kamu saja. Aku ini ibaratnya gali lubang tutup lubang. Tadi saja yang buat bayar hutang juga hasil aku pinjam dari seseorang. Belum tadi ada penagih hutang ke sini. Dan sekarang kamu. Aku sebenarnya kasihan. Tapi ya, mau gimana lagi? Hutangnya sudah habis buat bayar hutang yang lain. Nih, sisanya tinggal 20.000. Kalau mau ya bawa saja. Nggak usah dikembalikan. Jelasnya pada Warni. Padahal di dalam biliknya sana, mungkin beberapa lembar uang masih tersisa. Namun sepertinya Tarmi masih enggan dulu untuk membayar hutangnya pada Warni. Oh, begitu ya yuk. Harga obat sekarang mana boleh 20.000 yuk. Warni merasa sedih karena harapannya menagih hutang kepada Tarmi ternyata tidak membuahkan hasil. Kan bisa, itu dibelikan jamu sebagai pengganti obat, War. Kita ini di desa, hidup harus hemat. Jangan sedikit-sedikit minum obat. Yang ada malah nggak baik buat kesehatan suamimu. Sudah, ini uang kamu ambil. Dan segera belikan suamimu jamu saja. Sungguh bijak nasihatnya. Namun tak sebijak sifat dan kelakuan aslinya. Pintar menasehati orang tapi dirinya sendiri enggan untuk membayar hutang. Padahal saat ini tetangganya itu benar-benar sedang ditimpa musibah. Ya sudahlah yuk. Mau bagaimana lagi? Toh aku juga tidak punya uang lagi. Daripada sakit suamiku kambuh lagi, tidak ada pilihan lain selain jamu sebagai gantinya obat. Makasih ya yuk sarannya. Aku permisi dulu. Ungkap Warni. Ia pun langsung berpamitan kepada Tarmi. Wanita yang mempunyai sifat polos itu langsung menggunakan saran yang diberikan oleh Tarmi. Ia berpikir tidak ada pilihan lain selain membelikan jamu untuk suaminya. Setelah Warni pergi, Tarmi buru-buru langsung menutup pintu rumahnya kembali.
Wong perjanjian jatuh temponya 1 bulan. Kok ini belum ada seminggu udah ditagih? Biarin aja suaminya itu sekarat. Toh dia juga pelit banget sama orang. Dulu pernah minjem uang, aku langsung diusir. Untung saja kemarin dia nggak ada di rumah. Beli jamu kan sama saja, lebih murah daripada harus ke dokter. Beli ini, itu, nebus obat. Belum diperiksanya lagi lah. Kan habisnya pasti banyak. Dia mengoceh sendiri. Tarmi membuka lemari pakaiannya. Lagian sisa uangnya tinggal segini. Lumayan kan buat nyambung hidup daripada harus aku kasihkan kepada Warni. Lagi pula si suaminya kan punya banyak peninggalan warisan. Suruh jual aja itu. Sawah punya orang tuanya itu. Tarmi masih mengoceh dengan sendirinya, tidak jelas. Lagi-lagi soal uang dan uang. Mana dek obatnya? Mas sudah tidak tahan lagi. Sakit jantung mas seperti kumat lagi dek. Itu di tanganmu buntelan opo toh dek? Tanya suaminya setelah mengetahui istrinya, Warni, sudah sampai di rumah. Warni pergi ke bilik dapur tanpa menjawab pertanyaan suaminya. Ia mengambil 1 gelas dan langsung menuangkan jamu yang baru saja dirinya beli. Wanita itu langsung menyerahkan gelas berisi jamu itu kepada suaminya. Ini mas, minum dulu. Apa ini dek? Dan mana obatnya? Bukannya tadi kamu pergi untuk menebus obatku? Tanya suaminya lagi. Lelaki itu mengendus gelas yang baru diserahkan istrinya padanya. Loh, kok jamu dek? Kamu beliin mas jamu, bukan obat? Timbalnya lagi dengan mimik muka kaget. Warni hanya mengangguk pelan. Astaga dek. Mas kan mintanya obat, bukan jamu. Obat yang bisa mas minum, obat jantung. Kenapa bisa jamu sih, dek? Entah ada apa denganmu ini, toh, dek. Disuruh beli obat, malah beli jamu. Kamu kan tahu, kalau orang yang punya riwayat sakit jantung, tidak boleh meminum sembarangan. Iya, Mas. Maaf. Habisnya kita sudah tidak punya simpanan uang lagi. Uangnya hanya cukup buat beli jamu, Mas. Jawabnya dengan kepala menunduk. Ia merasa sangat bersalah kala itu. Gimana bisa kita tidak punya uang? Kita kan ada tabungan. Itu bisa kita gunakan dulu di saat genting seperti ini. Seru suaminya sembari memegangi dadanya yang terlihat sesak. Uangnya sudah tidak ada, Mas. Tidak ada gimana maksudnya? Suaminya mengernyitkan dahi, kaget dengan jawaban yang dilontarkan istrinya. Sebenarnya uang tabungan kita kemarin itu sudah dipinjam sama Yutarmi, Mas. Suaminya pun langsung shock setelah mendengar pertanyaan itu. Ia langsung jatuh terduduk lemas di lantai. Kenapa kamu nggak izin dulu, dek, sama saya? Warni yang merasa bersalah langsung menghampiri suaminya dan meminta maaf. Mas, aku minta maaf. Iya, aku memang salah. Tapi waktu itu Yutarmi sangat memelas padaku. Aku sudah berusaha bilang bahwa tidak punya uang sama sekali. Dan sekali lagi, dia menatap penuh kasihan. Aku iba melihatnya, Mas. Terus aku pinjamkan saja tabungan kita padanya. Tapi katanya sebulan lagi dia akan melunasinya kok. Warni. Polos sekali kamu ini jadi orang. Kamu tahu mengapa tempo lalu aku menyuruhnya pergi saat dia mencoba untuk meminjam uang? Ucap lelaki itu pada sang istri. Warni menggeleng. Itu karena dia orangnya itu ribet, dek.
Sudah banyak orang-orang yang menjadi korbannya. Uang itu bukan buat kebutuhan seperti yang dibilangnya, Dek. Dia buat foya-foya. Giliran ditagih, bilangnya masih belum ada uang terus. Dan kadang-kadang mencoba menghindar. Kamu tahu kan, Dek, fungsi kita menabung itu ya buat jaga-jaga saat kita butuh seperti ini. Aku tahu kamu punya sifat belas kasih yang luar biasa. Tapi lihat dulu, Dek, yang kamu tolong itu siapa? Sifatnya seperti apa? Ia mencoba menjelaskan semuanya kepada Warni, sekaligus menasehatinya pelan-pelan, agar istrinya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Iya mas, maaf. Aku tadi juga datang ke rumahnya Yutarmi, sekalian buat minta tolong dan nagih secara halus, tapi dia bilang belum ada duit. Aku cuma dikasih 20.000 dan disuruh buat beli jamu ini. Dek. Ya wis lah, buang saja jamunya. Yang ada setelah minum jamu itu langsung mati aku. Lain kali minta izin dulu ya sebelum berbuat sesuatu. Suaminya yang masih kesal dengan tindakan istrinya langsung bangkit pergi meninggalkannya. Warni merasa sangat bersalah atas tindakan yang dibuatnya. Yang dikatakan suaminya memang benar. Pundi-pundi yang mencoba mereka kumpulkan dalam tabungan itu adalah milik bersama. Tak seharusnya ia mengambil sikap seperti itu, apalagi tanpa izin suaminya. Sekarang ia harus menerima akibatnya atas apa yang dirinya perbuat sendiri. 1 bulan berlalu, Tarmi bingung apa yang harus dirinya lakukan. Esok adalah jatuh tempo pembayaran hutangnya kepada Juragan Rahman. Jika tidak dibayar, maka rumah ini akan melayang. Belum lagi hutang si Warni. Ia juga berjanji akan membayarnya bulan depan. Tiba-tiba saja Tarmi memegangi dadanya. Kemudian tanpa sengaja tubuhnya jatuh, terduduk lemas. Tangannya mencoba meraih air yang ada di meja tepat di dekatnya, namun tidak sampai. Tak berselang lama, ia pun langsung ambruk tidak sadarkan diri. Brak! Esoknya para tetangganya melihat pintu rumah Tarmi masih dalam keadaan tertutup rapat. Padahal sebentar lagi matahari akan terik, hari akan memasuki waktu siang. Warni yang kala itu benar-benar sangat membutuhkan uang. Ia langsung mendatangi rumahnya untuk menagih janji Tarmi bulan lalu. Tak. Kula nuwun. Sunyi, senyap tidak ada jawaban. Suaminya melihat istrinya yang kala itu mendatangi rumah Tarmi. Ia pun langsung menghampirinya. Gimana, Dek? Gak dibukakan pintu kan? Apa Mas bilang? Dia itu orangnya ruwet alias ribet. Sudah waktunya membayar, ingkar janji. Pasti nanti alasannya kalau ditanya masih belum punya uang. Ya wis lah, Dek. Ayo kita pulang saja dulu. Nanti kalau kamu ketemu dia, langsung tagih saja. Kita butuh uang itu untuk bayar sekolah anak kita loh, ya. Ujar suaminya Warni. Mereka berdua pun akhirnya kembali ke rumah. Dan pada akhirnya hingga hampir menjelang petang, Warni pun belum terlihat keluar kamar. Warni yang dari tadi ingin menagih hutang telah mengira bahwa Tarmi tengah pergi keluar. Atau jangan-jangan dia kabur lagi ya? Setelah melihat pintu rumah Tarmi masih tertutup rapat, Warni pun kembali masuk ke dalam rumah. Tak berselang lama, anak buah Juragan Sapi itu datang ke rumahnya, hendak menagih hutang sesuai kesepakatan tempo lalu. Dari balik lampu, Warni yang kala itu penasaran hanya bisa mengintip. Itu bukannya anak buahnya Juragan Rahman ya? Ngapain mereka menggedor-gedor pintu rumah Yutarmi? Mana keras begitu lagi? Apa jangan-jangan Yutarmi juga mempunyai hutang pada Juragan? Wah, kalau iya, pasti kecekik itu pas bayarnya. Ya iyalah, jelas saja. Bunganya saja sangat besar. Mana mungkin sanggup dia melunasinya? Apalagi kalau jumlah uangnya besar. Harus disertai jaminan. Belum lagi hutangnya Yutarmi pada yang lain. Gimana ya cara dia membayarnya?
Dek, kamu lagi ngapain sih? Ngedumel sendiri lagi di situ. Warni yang masih penasaran dibuat kaget oleh suaminya yang tiba-tiba muncul dari belakang dan menepuk pundaknya. Itu loh mas, itu loh di sana, lihat. Loh, bukannya mereka Badrun dan Wardoyo, anak buahnya Juragan? Iya mas, bener, itu anak buahnya Juragan. Ngapain mereka mengetuk pintu rumahnya Tarmi? Apa dia juga punya hutang pada Juragan? Lelaki itu pun langsung membukakan pintu rumah, kemudian menghampiri mereka berdua. War, Drun, ngapain di sini? Mas Bambang, ini loh mas, nyari Yutarmi. Tapi dari tadi kita sudah ngetuk-ngetuk pintunya, nggak dibuka. Apa dia lagi keluar ya mas? Ya mungkin, aku juga nggak tahu loh mas. Memangnya ada tujuan apa kalian kemari? Biasalah mas, urusan perhutangan. Jawab Mardoyo. Bambang langsung terkejut. Ternyata dugaan tidak salah. Tarmi juga meminjam uang kepada lintah darat itu. Kayaknya dia itu nggak ada di rumah. Dari pagi pintunya itu tertutup terus. Oh gitu toh mas. Ya baiklah mas, kalau begitu saya dan Badrun permisi dulu mas. Mungkin nanti malam saya akan kembali lagi ke sini. Makasih ya mas infonya. Iya sama-sama. Mereka pun akhirnya pergi dengan tangan kosong karena tidak menemukan batang hidung Tarmi. Apa yang harus kita lakukan kepada Juragan yo? Gimana nanti kalau Juragan Rahman ngamuk-ngamuk sama kita? Ucap Badrun, raut wajahnya terlihat sangat khawatir. Takut jika bosnya nanti marah karena mereka tidak berhasil menagih hutang pada Tarmi. Ya kita tinggal bilang saja toh yang sebenarnya kalau perempuan itu sedang keluar. Terus nanti malam kita balik lagi ke sana untuk menagih uangnya. Balas Mardoyo yang raut wajahnya tidak secemas Badrun. Bintang dan bulan sudah bermunculan di atas sana. Rumah Tarmi masih tertutup rapat. Warni yang dari tadi menunggu menjadi bimbang. Takut jika Tarmi telah melarikan diri karena tidak bisa membayar hutang-hutangnya. Sekitar pukul 9 malam, anak buah Rahman kembali lagi ke sana untuk menagih hutang. Namun mereka tetap sama, tidak menjumpai Tarmi di rumah dan pulang dengan tangan kosong lagi. Apes. Kalau gini, Juragan pasti marah sama kita. Iya, padahal tadi aku kira mungkin nanti malam dia sudah ada di rumah. Ternyata malah nihil, gak dapat apa-apa. Terpaksa mereka pun harus pulang lagi. Hingga keesokan harinya, Tarmi masih menutup rapat pintu rumahnya. Jam 8 pagi, Lastri ingin memberitahukan Tarmi bahwa arisan hari ini akan diadakan di rumahnya. Namun pada saat itu juga, Lastri malah dikejutkan dengan bau tidak sedap yang berasal dari rumah Tarmi. Ia juga telah mencoba mengetuk pintu rumah Tarmi, tapi tidak ada sahutan dari dalam. Juga tidak terlihat Tarmi yang membukakan pintunya. Karena bingung, Lastri pun akhirnya datang ke rumah Warni, yang tidak lain adalah tetangga dari Tarmi. Assalamualaikum. Warni. Waalaikumsalam. Mbak Lastri, iya mbak, ada apa? Tumben main kesini. Ayo ikut aku. Lastri langsung menyeretnya keluar rumah dan mengajaknya untuk ke rumah Tarmi. Saat sudah di sana, Warni pun langsung muntah karena tak tahan mencium bau busuk yang berasal dari dalam rumah itu. Mereka yang merasa ada yang tidak beres langsung mengumpulkan para warga sekaligus memanggil Pak RT. Lalu Pak RT mulai menelpon pihak kepolisian untuk kemari. Tak berselang lama mereka pun akhirnya datang dan langsung mendobrak rumah Tarmi dengan paksa. Setelah pintu terdobrak, semua warga kaget karena menemukan Tarmi yang sudah menjadi mayat. Keadaannya sudah mengenaskan. Banyak sekali ulat-ulat yang menggeliat di jasadnya. Padahal mayatnya belum ada 1 minggu, tapi bau busuknya sungguh menyengat. Begitulah kiranya cerita Tarmi semasih dia hidup di dunia. Hingga ajal menjemput pun,
tiada yang mengetahuinya. Para warga yang sudah tahu mengenai kematiannya malah memikirkan hutang tumpukan juta yang masih belum dibayar oleh almarhumah. Padahal hutang tersebut sangat lama sekali, bahkan ada yang bertahun-tahun. Namun ketika ditagih, Tarmi selalu menghindar dengan alasan tidak punya uang dan akan melunasinya esok hari. Tapi hal yang ditunggu tidak kunjung jua datang. Bicaranya hanya manis di mulut saja. Sehingga mereka yang ada sangkut pautnya dengan perhutangan itu harus menggedor-gedor pintu rumahnya untuk mendapatkan uang kembali. Sayangnya mereka harus kembali lagi pulang dengan tangan kosong, karena kerap kali tidak menemukan Tarmi di rumah. Setelah jenazah siap untuk dimakamkan, seusai diotopsi tadi, tak jarang warga yang mau hadir untuk mengantarkan ke pemakaman. Bahkan untuk menggali kuburnya saja, hanya 2 orang saja yang sudi. Itu pun karena mereka merasa kasihan pada jasadnya. Dan untuk memandikannya saja, mereka juga harus berdebat dulu mengenai hutang piutang almarhumah yang belum dibayarkan. Hingga pada akhirnya, hanya Warnilah yang mau untuk memandikan jasadnya. Kain kafan pun dia juga yang membelikan. Meskipun almarhumah Tarmi juga ada hutang dengannya, namun hatinya merasa tidak tega. Apalagi melihat kondisi jenazah Tarmi yang sangat memprihatinkan. Dalam pemandian jenazah itu, beberapa kali Warni sempat muntah-muntah karena tidak tahan dengan bau si mayat itu. Namun dia harus menyelesaikannya saat ini juga, sebelum tubuh almarhumah Tarmi menjadi kaku. Hanya beberapa orang yang turut serta dalam rombongan. Yang lainnya lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah. Mungkin karena masih belum ikhlas perkara hutang piutang itu. Tragedi aneh pun kembali terjadi saat pemakaman. Tukang gali kubur mengatakan bahwa lubang untuk si mayat belum terselesaikan sedari tadi. Hah, nyerah aku. Sudah tidak tahan lagi. Tanahnya bebatuan semua. Iya nih. Kita sudah berusaha dari tadi. Tenaga rasanya habis, terkuras sia-sia. Timpal Karto dan Wagimin. Ketua RT kemudian menyarankan beberapa orang untuk membantu mereka. Dan pada akhirnya, setelah 1 jam lebih, akhirnya mereka dapat membuat lubang walaupun tidak dalam. Inilah hasilnya Pak RT. Lubangnya banyak batunya. Seru warga yang membantu menggali tadi. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting jenazahnya bisa segera dimakamkan sekarang. 2 orang lagi naik ke atas untuk mengangkat jenazah. Dan yang lainnya lagi tetap di bawah untuk menerima tubuh jenazah. Jelas ketua RT itu. Kain penutup berwarna hijau pun dibuka. Sontak, semuanya langsung mual dan muntah. Bau jenazah semakin menyengat. Aroma busuk dari tubuh si mayat membuat beberapa pelayat lainnya kabur. Pak RT langsung menghimbau untuk segera mengebumikan jenazah sembari menutup indera penciumannya. Setelah didoakan, semua orang pun langsung pergi untuk meninggalkan pemakaman. Namun baru beberapa langkah, mereka mendengar suara cambukan disertai gemuruh halilintar. Langit tidak sedang menurunkan hujan di atas sana. Awan dan kondisi cuaca masih terlihat cerah. Gemuruh suara tersebut seperti berasal dari makam baru itu, yang tak lain adalah makam almarhumah Tarmi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Seraya mereka terkejut, kaget bukan kepalang, karena suara tadi sangatlah kencang, sehingga pendengaran mereka bisa mendengar dengan jelas. Mereka pun sepakat untuk menoleh. Makam yang baru saja ditaburi bunga itu kini terlihat menyala. Suara cambuk disertai jerit tangis seseorang menambah suasana takut di antara mereka yang mendengarnya. Ampuni saya. Begitulah suara rintihan dari dalam kubur. Suara itu? Kini mereka mendengar sendiri bahwa siksa kubur itu nyata adanya. Sudah, ayo semuanya kembali pulang.
Seru Pak RT yang mengajak semua orang untuk meninggalkan makam. Baru saja membalikan badan, tiba-tiba Pak RT terjatuh. Ia kaget karena ada seekor kucing hitam yang tiba-tiba berlari tanpa sengaja meloncat ke arahnya. Kemudian kucing tersebut berlari dengan cepat menuju arah pemakaman, lalu melompati makam Tarmi. Ya Allah, Pak RT, kucingnya. Wagimin langsung bergidik ngeri. RT itu hanya bisa melongo menyaksikan kejadian itu. Pertanda apa lagi ini, Gusti? Lelaki itu hanya tidak mau saja bila terjadi musibah atau bencana pada desanya saat ini. Sedangkan kematian Tarmi dari awal sudah menimbulkan kegaduhan. Apalagi kematiannya juga tidak tahu karena apa. Dan tiba-tiba saja para warga sudah menemukan dia dalam keadaan tidak bernyawa dengan kondisi yang tak lazim. Setelah diamati, kucing tadi hanya melompati makam 1 kali. Entah akan terjadi hal apa lagi setelah ini. Mereka pun kali ini mulai membubarkan diri tanpa menoleh ke belakang lagi. Walaupun beberapa dari mereka merasa ngeri bercampur takut. Petang sebentar lagi menjelma. Sore itu, sekitaran jam 5 sore, anak buah Juragan Rahman kembali lagi ke rumah Tarmi. Mereka agaknya belum mengetahui bahwa Tarmi telah meninggal tadi pagi. Sama dengan yang dilakukan sebelumnya, mereka menggedor-gedor pintu rumah. Kali ini gedorannya terdengar hingga ke telinga para tetangga almarhumah, terutama Warni dan suaminya. Pasangan suami istri itu langsung keluar dan menghampiri mereka. 2 anak buah Rahman yang melihat Bambang dan istrinya datang juga langsung mempertanyakan keberadaan Tarmi. Mas, masa dari kemarin dia belum pulang? Maaf mas, memangnya kalian tidak tahu tentang beritanya? Seru istrinya Bambang kepada mereka. Tahu apa? Tahu apa, Todron? Dehi Wardoyo mengerut. Ia malah bertanya balik kepada temannya. Badrun menggeleng. Aku juga tidak tahu apa yang mereka maksud, War. Ujarnya sembari menggaruk kepalanya. Tahu apa toh, Mas Bambang? Memangnya ada apa? Gini Mas Warto, pemilik rumah ini sudah meninggal. Meninggal tadi pagi, Mas. Seru Bambang. Kali ini langsung terus terang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa tiba-tiba begitu, Mas? Apa karena sakit? Nggak tahu persis kejadiannya, Mas. Soalnya dari 2 hari yang lalu pintunya itu tertutup. Kami juga tidak melihat dia keluar rumah atau beraktivitas seperti biasanya. Dan pagi tadi, Mbak Lastri juga kesini. Mungkin mau menagih hutang juga sama seperti kalian berdua. Sebelum dia, aku juga sudah terlebih dahulu mengetuk pintunya untuk menagih hutang yang telah almarhum janjikan pada istri saya. Tapi tidak dibukakan pintu. Taunya pas tadi Mbak Lastri itu kemari, katanya mencium bau busuk dari rumah ini. Terus manggil aku dan juga istriku. Ternyata setelah dicek, benar Mas. Bau busuk itu memang berasal dari sini. Langsung saja kita memanggil Pak RT. Dan Pak RT langsung menghubungi pihak kepolisian, Mas. Akhirnya teka-teki bau busuk itu pun terungkap. Bau busuk tersebut berasal dari mayat Yutarmi. Mungkin matinya itu sekitar 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu ya, Dek ya, mungkin ya. Iya, Mas, kayaknya. Naasnya lagi, Mas. Tidak ada satupun warga yang mengetahuinya. Begitulah penjelasan dari Bambang. Astagfirullahaladzim. Kasihan ya, War. Ya, kasihan sih kasihan. Tapi, apa kamu mau tanggung jawab perihal semua hutangnya kepada juragan kita? Kamu lupa, juragan bicara apa semalam sama kita? Kalau kita tidak berhasil nagih, juragan nyuruh kita untuk langsung menyita rumah ini. Nah, berhuntung pemiliknya sudah meninggal, berarti rumah ini juga sudah tidak ada yang menempati. Sekarang ini ya langsung kita sita saja. Kamu tadi kan sudah bawa kertasnya toh? Ya sudah, kalau gitu langsung kita tempel saja, ya, di pintu itu. Rumah itu pun akhirnya resmi berpindah tangan ke pemiliknya yang lain.
sesuai kesepakatan almarhumah dengan Juragan Rahman tempo lalu. Sepeninggalan almarhumah, saat ini rumah tersebut tidak ada yang menempati, alias kosong, tidak berpenghuni. Ya sudah, Mbak, Mas. Kami permisi dulu ya, kalau begitu. Iya, Mas Warto. Ya udah, Mas Bambang. Kami permisi ya, Mas. Mbak. Iya, Mas. Setelah tugas mereka beres, mereka pun akhirnya berpamitan pergi kepada Bambang dan Warni. Mas, kalau rumah ini disita, nanti kalau Wanto pulang ke sini gimana, Mas? Ya ndak tahulah deh. Lagian ngapain juga kamu mikirin yang bukan jadi urusan kita. Istrinya pun langsung diam setelah mendengar jawaban dari suaminya itu. Mereka pun langsung masuk ke dalam rumahnya. Setelah adzan maghrib, rupanya beberapa warga, termasuk Pak RT, hari itu terlihat berkumpul di depan rumah almarhumah Tarmi. Tujuannya untuk mengirim doa dan tahlil supaya almarhumah itu tenang di sana. Namun mereka malah dikagetkan dengan tulisan di depan rumah. Bambang yang melihat semua itu langsung bergabung dengan mereka. Pak RT, itu rumahnya sudah disita, Pak. Loh, kenapa memangnya? Biasalah, Pak, masalah hutang piutang. Astagfirullahaladzim. Semua hanya bisa mengelus dada. Akhirnya malam itu tahlil dialihkan langsung ke masjid karena tidak ada tempat lain lagi. Dan warga pun sepertinya juga enggan untuk meminjamkan rumahnya sebentar, walaupun itu hanya sekedar untuk kirim doa saja. Malamnya sekitar pukul 10, Warni mendadak terbangun. Rupanya saat itu ia ingin buang air kecil. Buru-buru dirinya langsung berlari ke kamar mandi untuk menunaikan hajatnya. Namun, tak. Langkahnya terhenti setelah ia mendengar suara ketukan pintu. Aduh, siapa sih malam-malam begini bertamu? Pasti temannya Mas Bambang ini. Dasar, nggak tahu waktu. Tunggu besok pagi, kek. Ia berjalan sambil ngedumel untuk melihat siapakah seseorang di balik pintu itu. Siapa? Teriaknya dari dalam. Warni tidak langsung membukakan pintu itu. Tak. Seorang itu tidak menjawab, malah mengulangi ketukan pintu rumahnya sekali lagi. Siapa sih? Temannya Mas Bambang ya? Maaf, suami saya sudah tidur. Balik besok pagi saja ya. Serunya sembari menutup mulutnya karena menguap. Warni pun memutuskan untuk tidak membuka pintu tersebut. Ia malah membalikkan badannya dan hendak melangkah ke kamar mandi. Ini aku, War. Tolong buka pintunya. Ucap seseorang tersebut dari luar rumahnya. Warni menghentikan langkahnya lagi. Suara itu sepertinya aku kenal. Siapa? Tarmi kembali berteriak lagi, kembali memastikan. Aku Tarmi. Oh alah, you Tarmi toh. Warni lalu memutar kunci untuk membuka pintu. Namun beberapa detik kemudian... Loh, bukannya you Tarmi sudah meninggal ya? Ia baru menyadari bahwa Tarmi baru saja meninggal pagi tadi. Kini ia pun mengurungkan niatnya dan mengunci pintu itu kembali. War, buka War. Aku kedinginan di sini. Arwah Tarmi terus mendesak agar Warni membuka pintu rumahnya. Pergilah yuk, jangan ganggu aku. Kamu kan sudah meninggal. Ia merasa takut. Keringat dingin mulai bercucuran, dibarengi dengan bulu kuduknya yang semakin meremang. Ingin rasanya ia berlari sekencang mungkin untuk membangunkan suaminya. Namun kali ini ia seperti berat untuk melangkahkan kakinya sendiri. Tolong bantu aku, War. Aku tidak diterima di sana sebelum aku meminta maaf padamu. Arwah Tarmi ternyata belum pergi. Ia masih mengajak Warni untuk berkomunikasi dengannya. Bantu apa yuk? Mau pinjam uang? Maaf yuk, uangku sudah habis. Dalam ketakutannya, Warni masih sempat-sempatnya bergurau.
Tapi kali ini memang tanpa disengaja. Mungkin karena ia tidak tahu harus berbicara apa lagi untuk menanggapi arwah Tarmi yang mati penasaran itu. Mengingat di masa hidupnya Tarmi suka berhutang, mungkin Warni pun juga terbawa suasana dan tidak menyadari apa yang ia bicarakan malam itu. Tolong ikhlaskan hutangku, War. Biar aku bisa lega dan bisa hidup damai di sana. Iya deh, iya. Aku sudah mengikhlaskannya, yuk. Yang tenang ya, yuk. Yang tenang di sana. Dan tolong jangan ganggu aku lagi ya. Seru Warni sembari menutup rapat kedua matanya. Takut jika sewaktu-waktu hantu Tarmi itu tiba-tiba menampakkan dirinya di hadapannya. Kayaknya hantunya Yutarmi sudah pergi deh. Teror suara Tarmi yang meminta hutangnya untuk diikhlaskan sudah tidak terdengar lagi. Warni pun membuka matanya lagi. Ia lalu berlari kencang mungkin memasuki kamar, menarik selimutnya dan langsung tidur. Malam itu Juragan Rahman tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk mengopi di teras rumah. Dalam genggamannya sudah ada sebuah sertifikat rumah yang tak lain adalah sertifikat yang Tarmi gadaikan kepadanya. Esoknya, ia ingin mengalihkan sertifikat tersebut dan mengganti menjadi namanya. Tak apalah, hutang tidak dibayar. Yang penting, jaminannya sudah ada di tanganku sekarang. Ujarnya sembari menikmati sepuntung rokok di sela-sela jemarinya. Permisi, Juragan. Tiba-tiba ada yang bertamu ke rumahnya. Iya, ngapain kesini? Ini kan sudah larut malam. Mau minjem uang? Bisa datang besok kan? Tolong bantu saya kan? Iya, mau pinjam uang kan? Setiap orang yang datang ke rumahnya pasti niatnya untuk meminjam uang. Namun yang datang di jam segini hanyalah orang itu. Padahal sekarang sudah memasuki tengah malam. Keluar malam-malam hanya untuk meminjam uang. Harusnya di jam segini, jam-jamnya setan, bukan jamnya manusia buat kelayapan. Seru si lintah darat itu. Ia masih asik menikmati rokok sembari membolak-balikan sertifikat yang ada di tangannya. Datang besok pagi saja ya. Saya mau beristirahat. Lagi pula hari ini juga tidak memegang uang cash. Ucapnya lagi. Padahal ia belum tahu apa maksud tujuan tamunya itu datang kemari. Tanpa menoleh kepada tamunya, Rahman langsung bangkit dan hendak melangkah masuk ke rumah. Gan, tunggu Gan. Ini loh, sertifikatnya ketinggalan. Juragan Rahman berhenti sejenak, lalu melihat di kedua tangannya. Loh, bukannya tadi sertifikat itu sudah aku bawa ya? Seingatnya, dari tadi ia tidak meletakkan sertifikat tersebut di meja atau di kursi yang ada di belakangnya saat itu. Jelas-jelas sertifikat itu ia genggam terus. Setelah ditelusuri, ternyata benar. Sertifikat itu memang tidak ada di tangannya. Saat lelaki itu berbalik badan, hendak mengambil sertifikat tersebut, dirinya malah dikagetkan dengan kemunculan sesosok pocong menyeramkan di hadapannya. Aroma bangkai dari tubuh sosok itu sangat menyengat, sehingga hampir membuat Juragan Rahman muntah-muntah. Rahman langsung terjungkal. Ia melihat pocong tersebut tidak menyentuh lantai rumahnya, alias melayang. Tolong saya kan? Tolong ikhlaskan semua hutang-hutang saya kepada Juragan, agar arwah saya ini bisa tenang di sana. Sama halnya dengan Warni. Rupanya sosok setan Tarmi juga mendatangi orang-orang yang pernah dihutangi olehnya. Arwah Tarmi meminta agar semua hutangnya diikhlaskan, supaya dirinya bisa beristirahat dengan tenang di sana. Iya, lunas semuanya, lunas. Sekarang pergi jangan ganggu saya. Ujar Rahman sembari menutupi mukanya. Beberapa menit kemudian, suara arwah Tarmi itu sudah tidak terdengar lagi.
Rahman pun langsung membuka matanya dan buru-buru masuk ke dalam rumah, meninggalkan sertifikat gadai itu begitu saja di terasnya. Brak! Ia membanting pintu dengan kencang. Akan ku kembalikan sertifikat itu besok. Aku tidak mau jika setan Tarmi datang dan menerorku lagi. Kalau perlu, akan ku kirim sertifikat itu ke kuburannya langsung. Keringat dingin masih terlihat bercucuran berjatuhan dari keningnya. Dasar setan sialan. Sudah mati masih saja menyusahkan. Ia mengelap keringatnya kemudian beranjak melangkah ke kamarnya untuk tidur. Keesokan harinya, beberapa ibu-ibu kampung yang sedang berbelanja di tukang sayur terlihat berkerumun. Mereka menceritakan tentang kejadian semalam. Ternyata tidak cuma Warni yang mendapat teror dari arwah Tarmi. Rupanya, para seorang yang mempunyai sangkutan atas hutang piutang almarhumah juga diteror. Pintu rumah mereka digedor, bahkan ada yang berjumpa langsung dengan sosok Tarmi yang berwujud pocong. Kasusnya sama, yaitu arwah Tarmi meminta kepada semua warga untuk mengikhlaskan semua hutangnya, pun dengan tukang sayur yang bernama Rojali itu. Saat tengah pulang dari pasar sekitar jam 2 dini hari, pas pada saat itu motornya melewati area pemakaman. Entah mengapa pada saat itu motornya itu mogok, tepat di depan makam itu. Ia pun terpaksa mendorong motornya sampai ke rumah. Baru beberapa menit, Rojali merasa bahwa beban motornya itu semakin berat. Kala itu ia langsung menengok ke belakang untuk memastikan gerangan apakah yang membuat beban motornya menjadi seberat itu. Tepat saat itu juga, si tukang sayur itu melihat sesosok pocong yang sedang duduk santai di atas ranjang rengkeknya yang berisi sayur mayur itu. Pocong itu mengucapkan hal yang sama, seperti yang diucapkan kepada yang lainnya. Sosok itu meminta agar Rojali mengikhlaskan semua hutang piutangnya saat almarhumah dulu berbelanja, namun kerap kali tidak membayar. Kejadian tersebut membuat seluruh kampung itu heboh. Mereka berembuk dan memutuskan untuk mendatangi makam Tarmi, sekaligus mengirim doa supaya arwahnya itu tenang. Hitung-hitung menggantikan hari kemarin untuk mereka yang tidak mau hadir dalam pemakamannya. Mereka berharap semoga dengan ini setan Tarmi tidak mengganggu mereka lagi. Dan minggu setelahnya, sore itu sekitar pukul 4 sore, ada seorang pemuda yang datang ke kampung itu. Rupanya dia adalah Wanto, anak Tarmi yang diketahui baru pulang setelah bertahun-tahun lamanya bekerja di kota. Ia baru menyambangi kampungnya lagi setelah 7 tahun. Tetangga yang mengetahui kedatangannya langsung menceritakan semuanya kepada Wanto tentang kematian ibunya. Pada saat itu juga, Wanto merasa terpukul. Ia menyesal karena telah meninggalkan ibunya sendirian di sini. Namun apa yang dilakukan semata-mata karena ingin merubah perekonomian keluarganya semenjak ditinggal mati oleh bapaknya. Tanpa disangka, sang ibu pun kini juga telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Mereka juga menceritakan tentang arwah Tarmi yang bergentayangan dan menyuruh semua orang untuk mengikhlaskan hutang-hutangnya agar arwahnya bisa tenang di alam sana. Wanto yang mendengar semua itu agak terkejut. Bahkan Bambang, suami dari Warni, juga mengatakan bahwa almarhumah ibunya juga menggadaikan rumah ini kepada Juragan Sapi. Namun menurut yang mereka dengar, Juragan Rahman mengembalikan sertifikat tersebut dan meletakkannya tepat di atas makam Tarmi. Semua itu dilakukan karena lintah darat itu juga diteror oleh arwah mendiang dari ibunya Wanto. Wanto pun langsung mendatangi makam ibunya. Ia berjanji akan melunasi hutang-hutang almarhumah ibunya kepada para warga, walaupun dengan cara menyicil. Tidak peduli meskipun dirinya harus bekerja sampai matanya tertutup. Yang penting, ibunya bisa beristirahat dengan tenang di alam sana. Setelah maghrib,
Wanto pun mendatangi beberapa orang yang ada sangkut pautnya dengan hutang piutang ibunya. Ia berniat untuk menyicil hutang-hutang almarhum ibunya kepada semua warga sampai lunas. Dan cerita ini pun selesai sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.